Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Randy Dixon Koe, NIM 21320 Di sini saya akan menjelaskan tentang senam artistik. Pengertian senam artistik. Senam artistik merupakan cabang olahraga senam yang melibatkan gerakan-gerakan dengan dibantu oleh sebuah alat. Tujuannya untuk memperindah suatu gerakan dan biasanya disertai oleh musik. Senam artistik ini juga menggabungkan aspek berguling dengan gerakan akrobatik. Dengan koordinasi yang baik dan tata urutan gerakan yang selaras akan membentuk rangkaian gerak artistik yang indah. Sejarah artistik. Senam artistik diperkenalkan sejak zaman Yunani kuno. Senam sendiri berasal dari kata gimnastik yang berasal dari bahasa Yunani kuno pula. Gimnas artinya telanjang. Hal ini karena dahulu atlet-atlet berlatih tanpa memakai pakaian pada abad 19. Senam ini dilakukan para atlet untuk menjaga kesehatan, membentuk tubuh yang ideal dan siap mengikuti ajang perlombaan. Oleh karena itulah serangkaian peraturan dan ketentuan dibuat untuk memberikan pedoman dalam pertandingan. Hal tersebut didukung dengan adanya metode latihan gimnastik yang semakin berkembang karena pengaruh buku yang ditulis oleh Archeng Torako yang berjudul Ariel Jones. Sejak masa itu, senam artistik mulai dilombakan hingga dibentuk wadah senam internasional dengan nama Federation Internationale de Gymnastique. Nah, pada masa awal modern, Olimpiade Games senam dianggap sebagai bentuk demonstrasi seni daripada sebagai salah satu cabang olahraga. Baru pada abad 20, senam lantai mulai populer dan menyebar di berbagai negara di dunia, termasuk Eropa. Selain itu, senam telah menjadi bagian rencana pendidikan di berbagai sekolah di Amerika. Karakteristik senam artistik. Sama halnya dengan jenis senam lainnya, jenis senam artistik juga memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik mendasar dalam senam ini terletak pada usia seorang atlet dan persiapan fisik sebelum melakukan senam. Persaingan usia atlet. Mungkin Anda sering melihat kejuaraan senam artistik di TV. Jika Anda memperhatikan lebih dalam lagi, pasti Anda akan sedikit bertanya-tanya tentang usia para pesenam. Bisa dikatakan hampir semua pesenam senam artistik berada pada usia remaja. Dari awal senam artistik diperkenalkan sebagai olahraga resmi. Usia selalu menjadi bahan perbincangan. Yang menarik hingga saat ini, senam yang kebanyakan dilakukan oleh wanita ini terbilang sangat fleksibel terkait persyaratan usia. Pada mulanya, usia minimal untuk mengikuti kompetisi senam artistik adalah 14 tahun. Dalam aturan tersebut tidak ada yang mempermasalahkan karena kebanyakan yang siap berkompetisi waktu itu pada usia rata-rata 20 tahunan.
Pada pertengahan tahun 50-an, banyak atlet yang lebih muda bermunculan, yaitu pada rentang usia 15-16 tahun. Hal tersebut tentu membuat persaingan yang semakin ketat karena perbedaan usia yang sangat mencolok. Tidak hanya sampai di situ saja, karena banyaknya remaja yang semakin berbakat sejak usia dini. Banyak sekali permintaan untuk melakukan pengecualian pada remaja usia 13-12 tahun, hingga akhirnya oleh Federasi Internasional mengubah usia minimal 16 tahun. Persiapan fisik. Seorang olahragawan dari senam artistik harus mampu berhati-hati menjaga kondisi fisik tubuhnya. Karena dalam melakukan senam artistik diperlukan persiapan fisik yang prima saling karena persaingan yang cukup ketat juga agar terhindar dari kecelakaan ketika melakukan kompetisi. Yang pertama, teknis. Persiapan untuk menjadi pesenam yang profesional perlu diawali dengan hadirnya pelatih yang juga selalu mendampingi dalam melakukan latihan. Pelatihan bertugas menguraikan rencana latihan, memberikan masukan beberapa keputusan, dan masih banyak lagi tugas pelatih. Dan yang kedua, olahragawan. Seorang olahragawan benar-benar harus mempunyai niat dan keinginan yang kuat untuk menjadi seorang atlet senam artistik. Anda harus merelakan waktu yang cukup panjang untuk melakukan latihan. Hal tersebut bertujuan agar bisa menjadi lebih lentur dan elastis, sehingga memudahkan pesenam untuk melakukan berbagai gerakan senam artistik. Yang ketiga, latihan dan terapis. Meskipun gerakan senam artistik bisa dikatakan cukup ekstrem, namun secara mendasar senam artistik merupakan senam yang cukup aman, karena setiap gerakannya berusaha untuk melawan gravitasi. Ketika melakukan latihan pesenam, harapnya terlebih dahulu melakukan pemanasan. Tujuan agar ketika melakukan latihan otot-otot akan lebih lentur dan nyaman. Pelenturan juga sebaiknya dilakukan setelah pesenam melakukan latihan. Seringlah melakukan terapis agar membuat otot tidak tegang dan lebih lentur. Terapis bisa dilakukan secara medis maupun tradisional, seperti pijat dan lain sebagainya. Yang keempat, makanan. Makanan juga berperan sangat penting bagi atlet untuk menunjang melakukan latihan. Pilihan makanan yang mengandung banyak serat dan karbohidrat. Hal tersebut bertujuan agar ketika melakukan latihan Anda bisa kuat dan optimal. Peralatan senam artistik. Membahas tentang peralatan senam, ternyata peralatan ini memiliki pengaruh yang sangat vital dalam berlangsung kegiatan senam. Kenapa bisa begitu? Alasannya karena senam jenis ini membutuhkan bantuan peralatan untuk menghasilkan gerakan-gerakan atraktif yang indah. Selain itu, peralatan senam yang digunakan memiliki standar internasional dan tidak boleh diabaikan. Penasaran apa saja peralatannya?
Yang pertama, peralatan untuk putra. Yang pertama, lantai. Kedua, kuda pelana. 3, gelang-gelang. 4, kuda-kuda lompat. 5, palang sejajar. 6, palang tunggal. Peralatan untuk putri. Yang pertama, kuda-kuda lompat. Yang kedua, palang bertingkat. Yang ketiga, balok keseimbangan. Dan yang keempat, lantai. Nomor pertandingan senam artistik putra. Beberapa nomor pertandingan dan alat yang digunakan dalam senam yang satu ini tentu memiliki fungsi yang berbeda. Agar dapat memahaminya secara mudah, sekalian dapat simak penjelasannya berikut ini ya. Pertama, lantai. Lantai memang sangat diperlukan dalam senam karena setiap gerakan senam hampir selalu dilakukan di lantai. Lantai yang dipilih untuk kegiatan senam tentu bukan lantai biasa, akan tetapi lantai yang sudah memiliki standar berlaku dalam senam ini. Ukuran lantai yang diperlukan ialah 12 meter kali 12 meter dengan kondisi tidak licin untuk menghindari cedera pada pesenam. Dalam hal gerakan, mereka diharuskan menampilkan keterampilan gerakan baik memutar, mengatur keseimbangan. Senam lantai ini biasanya memiliki durasi waktu 60-70 menit tanpa diiringi musik. 2. Kuda pelana. Nomor pesenam ini hanya dilakukan laki-laki karena dalam melakukannya membutuhkan tenaga dan stamina yang besar. Itulah alasan kenapa kuda pelana sering dikatakan sebagai nomor pertandingan senam tersulit putra. Rangkaian gerakannya dirancang dari gerakan bagian bawah tubuh dengan membuat gerakan melingkar secara terus-menerus di sekitar badan kuda, baik pada pelananya maupun pada kulitnya. Secara umum, gerakan dari kuda pelana ini terbagi menjadi 2, yakni flag dan Thomas Flare. Sedangkan ciri dari pergerakan kuda ini adalah membutuhkannya keseimbangan dan kekuatan pada tangan. Mengapa demikian? Alasannya karena tangan akan digunakan sebagai tumpuan tubuh sehingga membutuhkan energi yang besar agar seimbang. 3. Gelang-gelang merupakan alat yang digunakan pesenam untuk menggantungkan diri ketika melakukan gerakan atraktif. Alat ini berupa 2 buah lingkaran seperti gelang besar. Biasanya atlet akan dihubungkan dengan seutas tali sehingga memungkinkan penggunaan alat dengan menggantung dan mengayun. Nah, untuk gerakan pada gelang ini sebagian besar dibentuk oleh gerakan mengayun dan bertumpu. Jadi unsur fisik yang paling dibutuhkan dalam menggunakan alat ini ialah kekuatan dan keseimbangan. Nah, diameter alat ini 18 cm dengan jarak antara gelang-gelang tersebut 50 cm, sedangkan tinggi gelang sekitar 2,8 sampai 3 meter. 4. Kuda lompat. Alat ini
mempunyai bentuk yang cukup berbeda dengan kuda pelana. Panjang dari kuda lompat ini 1,2 meter dan 1,35 meter. Nah, biasanya alat ini digunakan untuk gerakan lompat jongkok, lompat berdiri, dan lain-lainnya. 5. Palang sejajar. Palang sejajar adalah alat yang fleksibel karena dapat disetel dalam berbagai cara. Dalam suatu kejuaraan, alat ini mempunyai panjang 30 cm, tinggi 175 cm, dan mempunyai kelebaran antara keduanya palangnya sekitar 40 sampai 50 cm. Untuk keperluan latihan, palang dapat diatur sesuai dengan keinginan. Gerakan-gerakan dalam palang sejajar biasanya didominasi oleh gerakan-gerakan mengayun. Selama pergerakan terdapat catatan penting bagi kalian, yakni bagian tangan, lengan bagian atas, serta bahu yang hanya diperoleh menyentuh palang. Oleh karena itulah pesenam tidak boleh menggunakan bagian badan lainnya untuk melakukan gerakan-gerakan. 6. Palang tunggal. Nomor senam ini paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat ketika pertandingan. Hal ini karena atlet melakukan gerakan yang begitu atraktif, menarik, dan membuat penonton kagum. Tentunya dibantu dengan adanya palang tunggal sesuai standar Federation International Gymnastik sebagai pegangan senjatanya. Bukanlah hal yang mudah untuk dapat menguasai sebilah palang di ketinggian hanya dengan kedua tangan. Oleh karena itu, atlet membutuhkan keberanian dan latihan yang luar biasa untuk melakukan gerakan di ketinggian. Biasanya untuk kegiatan pertandingan tingkat kejuaraan dunia, gerakan yang ditampilkan adalah gerakan yang kompleks. Nah, beberapa gerakannya antara lain berputar indah dengan melepaskan pegangan pada palang, melentingkan tubuh ke udara dengan begitu cepat, berdiri dengan posisi terbalik dengan tumpuan tangan pada palang dan posisi kepala tetap di bawah. Semua momentum dari rangkaian gerakan tersebut dan tinggi yang cukup menghasilkan pendaratan yang sangat spektakuler. Nomor-nomor pertandingan senam artistik putri. Apakah nomor pertandingan senam artistik putri itu sama dengan putra? Pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh siswa kepada guru olahraganya. Sekilas memang sama, akan tetapi peruntukan alat yang digunakan untuk putri jelas berbeda. Mau tahu apa saja? Langsung aja kalian inti penjelasan di bawah ini. Yang pertama, kuda lompat. Gerakan kuda lompat sama dengan perlombaan untuk pria mengenai bahan pembuatan alat kuda-kuda. Ini sama dengan putra, yakni dilapisi dengan kulit badannya dalam nomor pertandingan putri, tidak menggunakan pelana. Yang kedua, palang bertingkat. Sebenarnya nomor pertandingan jenis ini hampir sama dengan palang sejajar pada nomor putra. Perbedaannya terletak pada ketinggiannya. Gerakan palang bertingkat sendiri dapat dilakukan dengan sepasang palang lentur yang terpisah maksimal lebarnya
1,435 meter. Dengan ketinggian berbeda, untuk ketinggian palang atas antara 2,35 meter dan 2,4 meter dari lantai, sedangkan palang bawah tetap sejajar dengan palang atas dengan ketinggian 1,4 meter dan 1,6 meter dari lantai. 3. Balok keseimbangan. Nomor pertandingan ini hanya diperuntukkan untuk putri saja. Biasanya gerakan dilakukan pada suatu palang tunggal dengan ukuran panjang 5 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 1,2 meter dari tanah. Gerakannya terdiri atas gerakan jungkit balik, berputar, dan melompat. 4. Senam lantai. Gerakan senam lantai dilakukan tanpa alat, akan tetapi dengan landasan matras berukuran 12 meter persegi. Gerakannya sama dengan yang dilakukan pria dengan pengecualian disertai iringan musik. Senam ini sangat terkenal terutama dalam event penyelenggaraan senam secara massal. Selain dipertandingkan dalam kegiatan besar, senam lantai ini juga masuk dalam kurikulum belajar di sekolah-sekolah. Gerakan dari senam lantai ini seperti meroda, roll depan, roll belakang, lompat harimau, dan sebagainya. Durasi dalam pertandingan khusus putri selama 90 detik diiringi dengan musik, sedangkan untuk putra selama 60 detik tanpa iringan musik. Manfaat senam artistik. Setiap aktivitas olahraga pasti memiliki manfaat yang positif. Kira-kira apa saja manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan fungsi kognitif. Ternyata membiasakan diri senam artistik itu dapat meningkatkan fungsi kognitif. Dua, meningkatkan kinerja jantung kalian. Tidak perlu ragu mengenai manfaat yang satu ini. Hal ini karena gerakan artistik yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus menyebabkan kinerja jantung menjadi lebih cepat. Dengan kata lain, semakin rajin melakukan senam ini, tanpa sadar kesehatan jantung menjadi lebih sehat. Yang ketiga, mood membaik dan menghilangkan stres. Pernah tidak kalian tiba-tiba mood dan gampang banget stres? Yang keempat, menurunkan berat badan. Hal ini dikarenakan memiliki berat badan ideal adalah impian setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, cara mudah dan murah untuk mewujudkan impian tersebut, kalian cukup melakukan senam lantai secara rutin di rumah agar lemak pada tubuh kalian terbakar. Sampai di sini saja penjelasan saya tentang senam artistik. Semoga bermanfaat. Salam olahraga. It's life for the shadow.